Shalom, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas satu kebenaran firman Tuhan yang masih terkait dengan doa Bapa kami ya. Nah, ini di bagian di ayatnya yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang Kristen atau bukan Kristen, ya yang mendengarkan channel ini, bagian ini mau mengingatkan kita tentang kondisi kehidupan kita. Saudara sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya adalah orang-orang yang lemah, yang sangat rentan jatuh di dalam dosa. Ya, saudara, setiap kita punya kelemahan. Setiap kita punya sisi gelap yang sering kali hal itu bisa membuat kita itu menjadi jatuh. Nah, kesadaran ini dibangun oleh Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita datang kepada Dia di dalam doa kita, ini masih satu rangkaian saudara di dalam doa Bapa kami, Yesus mau mengajar kita, mau mengingatkan kita ketika kita berdoa, hendaklah kita memohon ya kepada Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan atau ke dalam penderitaan atau kepada sesuatu yang berat di dalam kehidupan ini. Tentunya setiap kita juga tidak ingin saudara ya jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam penderitaan begitu ya. Tetapi mari kita saudara memohon kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, janganlah sampai ya kita mengalami kondisi itu. Tapi kalaupun ya kita mengalaminya, kita harus siap ya. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan atau janganlah membawa kami ke dalam pergumulan, penderitaan, istilahnya janganlah sampai kami mengalami itu. Begitu ya. Kalaupun itu terjadi kita memang harus siap. Tapi hal ini mau mengingatkan kita bahwa kita itu sangat rentan sekali untuk jatuh. Kita punya kelemahan, ya setiap kita pasti punya kelemahan dan kelemahan-kelemahan itu bisa sekali membuat kita menjadi menderita. Ya, saudara, kalau kita berbicara kata pencobaan di sini atau penderitaan, seringkali kita langsung mengkonotasi apakah Tuhan itu mencobai kita? Apakah yang kita alami ini semuanya ya karena Tuhan mau mencobai kita? Ingat saudara, tidak selalu ya Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu paling tidak dipengaruhi 3 bagian. Dari kita, orang sekitar kita atau lingkungan, atau memang seizin Tuhan. Mungkin saudara pernah ingat perjalanan Tuhan Yesus ya, ketika dia menjumpai seorang buta, kemudian muridnya bertanya, dosa siapakah ini? Dosanya dia, dosa orang tuanya, atau apa? Tapi di sana Yesus mengatakan, untuk kasus ini memang Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaannya, karena memang akhirnya orang buta itu disembuhkan. Nah dari situ kita bisa melihat, kita bisa menemukan bahwa ada saudara itu karena kita. Misalnya tentang kesehatan. Saudara, ketika kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak peduli akan kesehatan kita, dan tiba-tiba kita sakit, mengalami satu sakit penyakit, wajarkah kita membilang kepada Tuhan, kenapa Engkau izinkan aku sakit? Tuhan, kenapa aku harus mengalami penderitaan ini? Padahal hal itu yang menyebabkan kita. Ya, saudara ya, jadi kita harus melihat ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu karena kita harus introspeksi diri. Jangan sedikit-sedikit kita langsung mengkaitkan bahwa Tuhan menguji saya, Tuhan mencobai saya. Ingat saudara, Tuhan nggak pernah mencobai. Ya, di dalam kitab Yakobus juga demikian. Dia tidak pernah mencobai kita. Ya, karena kalau kita bicara mencobai itu seolah-olah apa ya? Tahu ya dicobai gitu ya, iseng atau lain sebagainya. Allah kita bukan Allah yang seperti itu untuk mengetahui kita bagaimana, enggak. Karena dia tahu siapa kita. Oleh sebab itu saudara, bagian dikatakan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
Atau janganlah sampai kami mengalami penderitaan. Hal ini mau mengingatkan kita tuh punya kelemahan. Nah, kita harus ingat kelemahan kita itu apa. Sehingga ketika kita berdoa, kita ingat nih satu hari ini saya mau lakukan apa. Oh, dalam pekerjaan, ada nggak yang bisa membuat saya jatuh? Waktu saya bertemu dengan orang, waktu saya melakukan transaksi. Sangat mungkin sekali, saudara, kita bisa jatuh di dalam dosa. Waktu kita membangun relasi dengan orang lain, mungkin dengan pasangan yang belum menikah, rentang sekali, saudara, untuk kita jatuh di dalam dosa. Maupun yang ada di dalam pernikahan. Nah, saudara, ketika kita menyadari titik lemah kita ini, dan kita berdoa di hadapan Tuhan, misalnya di pagi hari, Tuhan tolong kami, jaga kami. Waktu saudara tahu kondisi itu, saudara langsung ingat, oh iya, aku tadi sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk tidak sampai. Nah, kecuali kalau kita mencobai diri kita sendiri. Kita mencobai Tuhan, seperti itu. Jadi saudara, sekali lagi kita diingatkan untuk kembali introspeksi di dalam diri. Apa yang saya alami hari ini? Sebenarnya karena saya, atau memang kita bertanya kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan yang membuatnya untuk kita. Kita percaya semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi saudara, kita harus ingat, ada bagian-bagian yang memang karena kita lakukan sesuatu sehingga itu mengakibatkan sesuatu. Atau bisa faktor dari luar, dari orang lain, di luar diri kita. Yang memang mereka mereka-rekakan, merancangkan. Tapi saya sekali lagi percaya bahwa Allah kita, Dia merancangkan rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Bagian ini mau mengingatkan kita, belajar introspeksi diri. Apakah yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini memang karena Tuhan mengizinkan ujian itu kita alami, atau sebenarnya kita sendiri yang menyebabkan? Misalnya dalam kehidupan ekonomi, mungkin kita merasa hari ini nggak cukup, dan kita merasa seolah-olah Tuhan tidak memberkati hidup kita. Terus coba ingat bagaimana kita mengelola keuangan kita. Coba cek pengeluaran, sesuai nggak dengan apa yang kita dapatkan. Nah, kalau gaya hidup kita sudah berbeda, cara hidup kita juga nggak menyesuaikan dengan isi dompet kita, dan tiba-tiba kita mengalami sesuatu dalam tanda petik kurang, apakah itu salah Tuhan? Atau sebenarnya itu salah kita karena kita tidak berhikmat di dalam mengelolanya. Nah, kita punya kecenderungan itu, saudara. Mungkin dalam dosa-dosa yang lain bisa jadi kelemahan, bisa. Nah, Tuhan mau ingatkan kita, coba dicek dulu, coba dikoreksi. Misalnya kita dalam pekerjaan, ya seringkali kita kok nggak bisa kerja, kenapa ya? Apakah Tuhan menguji saya dengan pekerjaan yang saya alami hari ini? Rumah tangga, coba dicek dulu. Jangan-jangan kita yang membuat semuanya itu terjadi sebenarnya. Ya, sehingga sekali lagi saudara, kita diingatkan introspeksi diri. Kita punya kelemahan. Nah, sehingga di bagian selanjutnya, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Tuhan selalu menjaga melindungi kita, dan Tuhan menjaga melindungi bahkan kita dilepaskan dari yang jahat. Oleh sebab itu penting sekali kita tuh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus peka akan firman Tuhan. Saudara, seberapa sih kita bisa kuat di dalam menjalani hidup ini? Kita tidak kuat tanpa pertolongan Tuhan. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, apa yang kita capai hari ini. Ingat saudara, semua karena pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan yang mempermudah jalannya. Rezeki yang kita terima bukan karena kita baik, bukan, tapi karena memang Tuhan itu baik. Sehingga mempermudah jalan rezeki itu untuk kita terima dan kita nikmati. Mari saudara, melalui firman Tuhan, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat. Kita boleh diingatkan, hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Hati-hati. Ada orang berkata, jangan memutuskan sesuatu saat engkau marah, dan jangan berjanji saat engkau bahagia. Karena kalau kita marah, saudara, kita memutuskan sesuatu, dampaknya kita akan yang merasakan. Atau kita membuat janji saat kita senang, dan kita bisa lupa saat kita sudah tidak lagi mengalami hal itu. Dan di sana kita jatuh. Dan kita baru sadar, oh iya, aku jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam ujian. Sekali lagi, mungkin bukan karena seizin Tuhan. Dalam pengertian Tuhan yang mereka rekakan.
Tapi bisa jadi karena kita, sakit kita, keuangan kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Seberapa hari ini kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apakah kita bisa menghargai semuanya? Mari saudara. Doa ini menolong dan mengingatkan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Bagaimana sikap hati kita? Sadar nggak kita punya kelemahan? Kalau kita sudah sadar kita punya titik lemah, di mana pun itu, saudara, kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Karena apa? Si jahat selalu mencari titik lemah untuk menjatuhkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom, Tuhan memberkati.